Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah man istafa wa istabahu min nubuwwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'da la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan, yang kami hormati dan sangat kami banggakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Gus Muhyiddin Iskandar beserta istri, semua hadirin hadirat yang berkenan hadir dalam rangka penutupan ngaji Kitab Asasi karya Singgah Kiai Hasyim Asy'ari, guru besar kita, guru kita. Sebetulnya dari kemarin saya agak kecewa, kok undangannya kok di kantor sini, bukan di kantor sebelah. Saya ngasih organisasi, tapi kok yang ngasih kok PKB. Tapi yang paling penting, moga-moga dengan diharapkannya kita organisasi, kita sebagai para santri, para generasi penerus benar-benar tahu betul akan dasar-dasar atau pondasi yang dibangun oleh para pendiri Jamiyah ini untuk menjadi kerangka perjuangan kita di masa-masa yang akan datang. Organisasi ini saya jadi yang kurang itu waktu setengah apa, tapi suwi-suwi bahasa awal tuh salam itu malah lali pula. Dulu ada sedikit ada apa namanya ingat dikit lah terkait organisasi itu, tapi akhir-akhir ini tidak begitu kali. Cuman prinsip ya sebagaimana pada dengan ngaji, karena ngaji organisasi itu kan banyak ngaji dan ini digagas oleh Gus Muhyiddin, kemudian diteruskan oleh Gus Yusuf. Ya sangat luar biasa sekali dan diajak ngaji yang banyak. Di antaranya ini beliaunya Kiai Abdul Salam Sohib yang namanya akhir-akhir ini sering merasakan Alhamdulillah ini bisa kita harapkan. Organisasi itu dari awal saja kalau kita lihat dari konstruksi awal yang dibangun oleh Mbak Hasyim, saya agak punya perasaan Mbak Hasyim dulu hari ini memang agak sedikit emosional. Jadi Mbak Hasyim kayaknya menulis ini dalam situasi dalam kondisi secara penggali beliau secara psikologis beliau ini kecewa betul dengan lingkungan para kiai, dengan lingkungan para santri. Terbukti pembukaannya saja, alhamdulillah alladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Bahwa Quran itu yang paling baku datang untuk membuat kita takut. Karena memang harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ini dibangun menjadi pribadi yang memiliki rasa takut, khususnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong tidak diuti, Allah yang berpengiran kok sampai kalau diberiannya pasti tangsel. Kalau dengan Tuhan saja tidak takut, maka potensi tidak memiliki kepekaan pada yang lain itu pasti lebih tinggi. Itu terus kemudian Mbah Hasyim jauh banyak menukil banyak ayat di situ itu terkait pentingnya kita sadar betul bahwa kita ini harus ilmiah, kita ini harus benar-benar ngaji, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan apa yang kita kaji. Diteruskan lagi bagaimana kita semua sebagai para santri, sebagai para ulama benar-benar memiliki harapan dan cita-cita, terus tahu bagaimana mencapai cita-cita dan harapan itu
Dan yang paling banyak dalam organisasi adalah betapa pentingnya kita itu membangun persatuan dan kesatuan. Yang paling banyak di situ. Dan kemarin sudah banyak dikajikan oleh akhirnya kemarin alhamdulillah Baisa Asari kemarin juga ngaji beliau, kemudian besok Baisa Asari kok ngaji. Nah itu terus ada lagi ya pasti Gus Yusuf itu sendiri, Gus Andim, ada Gus Salam, ada Ning Hindu, ada Bu namanya Badri Fatimi, sebenarnya kita kelompok tiga sih mana, itu cari mulai ada dari kemampuan organisasi. Belum masih belum melu ngaji, tapi yang paling penting jangan sampai kemudian karena tidak digunakan, karena tidak disuruh ngaji, terus akhirnya lupa bahwa Pak Hasim dalam pembukaannya juga mengatakan Yatullahi ma'al jamaah. Yang penting kita tetap kompak, mau digunakan dan digunakan, yang penting kita tetap kompak, kita tetap bersatu padu, kita tetap sa'i kokoyo. Itu kalau kata orang Jawa, kalau kata Pak Masyarakat kita. Jangan kemudian faidah syada asyadu minhum ikhtatafat bisyayatin kama yakhtafifu dhibu minal ghanam. Jangan karena tidak digunakan kemudian karena tidak merasa berfungsi lagi kemudian bikin acara baru, bikin kegiatan baru, bikin kelompok baru dan lain sebagainya. Tidak, karena kalau kita itu nanti sendiri-sendiri, potensi kita untuk masuk angin itu sangat tinggi. Tidak berhasil. Ojo sampai ono santri senengane dewi-dewi, tidak kemana-mana. Tapi aku hati-hati kata Pak Hasim, ini sangat punya potensi untuk masuk angin. Ini adalah kalimatul hakim uri dari al-batil. Ini adalah sebuah omongan yang benar, tapi dia tidak sebenarnya itu kenyataannya. Prinsip Mbak Hasim selalu mengatakan masing-masing teruslah memberi motivasi kebaikan, memberi nasihat. Jangan suka mengkritikkan, jangan suka mencaci maki. Terus ya tadi itu bagaimana kita semua ini benar, saling menyadari kalau kita ini adalah satu kelompok yang sangat diharapkan manfaat dan maslahatnya untuk bangsa ini. Terjadi belum sudah dan saya tadi malam itu sebetulnya sudah sempat ngobrol banyak dengan terus ketua umum Gus Muhaimin. Pak boleh jam berapa saya jam berapa? Banyak nama itu pulau itu kesini itu niat saya adalah update diri. Karena saya merasa bahwa pulau itu mari jagongan sampai Caimin. Minggu selalu ada foto di dalam. Makanya betapa pentingnya kita ini cari teman duduk itu penting sekali. Saya ngopinya dengan siapa, dari situ itu tidak tidak. Ya kan, ngopi bersama karena almarhum itu alat dini kholili. Almarhum itu alat dini kholili. Kita ini tergantung dengan siapa kita ngopi. Kualitas kita sangat ditentukan pada siapa, di tempat siapa, sama siapa kita ngopi. Kita gitu. Kalau ngopi pada mono-mono itu, saya tidak dari ngopinya sama Gus Salam, tidak update sama sekali. Tapi alhamdulillah malam terselamatkan. Alhamdulillah malam terselamatkan. Lumayan banyak update-update kita tadi. Saya setuju. Terus nggak buku ini malah siji. Oh anak gue malah apa yang dewasa anak gue malah. Dan memang Bayi Hasim itu makan itu, Bayi Hasim itu memang luar biasa, dan kecintaan akan Republik ini memang sangat luar biasa. Dan beliau sangat yakin bahwa kebesaran bangsa ini itu bisa dimulai dari para sahabat, dari para. Beliau sangat optimis akan itu semua.
Makanya setelah beliau menjelaskan beberapa ayat-ayat sebagai mukaddimah, kemudian hadis-hadis, kemudian beliau langsung ngambil satu syair. Innamal ummah al-wahidah, mesti ini dengar ini. Innamal ummah al-wahidah kajis li wa afdhaluha kal amr. Kul tudwin la huwa difatu sunni la tara al-jisma minhu fistinna la tara al-jisma minhu fistinna. Kita harus bisa membangun Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini kayak sampai kayak satu tubuh, sampai kayak satu tubuh, dan masing-masing anggota tubuh, entah tangan, entah kaki, entah mata, entah kepala, entah telinga, itu semuanya punya fungsi yang kuat. Kan kadang-kadang aneh juga ya. Kadang-kadang di antara kita itu aneh juga. Kalau misalnya jenengan ibu-ibu saja misalnya, kayak apa-apatan yang dulu sih, halo kan, masya Allah, sudah lama kan kita ketemu kan. Para itu kadang-kadang segera itu wajar dong, tapi tidak pernah ngawas yang lain. Aku biasa gak dulu foto wajah putih tapi tangannya. Ini udah hadir namanya, ini udah hadir. Ini kan apa maksud saya? Tidak ada. Tapi bagaimana bahasa ini? Mulai paling ujung, paling atas katakan sampai nahdlatul terbawah itu juga memiliki kekuatan yang sama, memiliki kebanggaan yang sama, memiliki peran yang sama, memiliki manfaat yang sama. Ini coba bayangkan. Tenggene akhirnya di akhir tadi malam itu saya sempat lihat, kalau kita tinggal di hotel, dua kata hotel itu, makan sahur itu loh, sahur ini sudah kosong. Bahasin itu mengambil satu makalahnya Sayyidina Ali yang katakan laisa ahadun wa ishtadda ala ridha wa falaysa ahadun wa ishtadda ala ridha Allah yasu wa tala fil amali ijtihadu bi balighin. Itu ini dibalikin hakikat nama Allah ahluna ta'ah. Jenengan masih ahli ibadah, ahli poso, ahli wirid dan ahli mujahadah. Ngomong-ngomong mujahadah, dia yang di atas ini, dia Pak, dia salam semuanya kalah sama saya ini. Kalah semua. Kita masih ngopi-ngopi, tanya saya ini tahu-tahu, saya ini kita tanya ngomong. Sekali aja disampaikan, kemudian ditanya sama salam, kemana? Mau ke masjid, langsung pulang masjid. Aku langsung pamit. Saya mau sholat dulu. Kalau saya balik dulu lah. Sekarang pukulan telat. Bagaimana ini? Sang kakek benar-benar jauh ibadah ubudiah dari sang cucu. Tapi seberapa hebat ibadah kita diketahui, kita laisa dibandingin hakikat nama Allah ahlu min ta'ah. Kita tidak dianggap cukup dalam mendekat, dalam mencoba untuk mengikuti perintah dan menjauh larangan Allah Subhanahu wa taala. Walakin wajib hukumillah ala ibad an-nasihah bi mabda' wujudihim wa ta'awun ala iqamatil haqq bainahum. Sampai kita benar-benar mampu membangun pribadi kita bisa untuk bermanfaat bagi yang lain. Jadi intinya di sini, bagaimana kita ini benar-benar memiliki kepekaan untuk memikirkan yang lain. Walaysa mungkin wa min 'azama fil haqqi manzilatuhu wa taqaddamat fid dini fadilatuhu bi fawqin ayyu amana 'ala ma hamala Allahu min haqqi. Bahasanya luar biasa betul. Bahasa merasa tidak ada satu orang hebat pun sebesar apapun, hatta Pak Ketua Umum pun, sampai Pak Presiden pun bisa, tidak ada ketidakpantasan untuk ditolak. Artinya, walau Pak Jokowi sehebat itu, segagah itu, setop itu, tetap layak untuk difokin sangat layak untuk ditolak. Bahkan dari
Walam nuqadri sadaratul nufus wa tahamatul uyun bi fawqil ayyina ala dzalik aw yu'ana alaih. Kenapa tadi saya sambung dengan sindiran tadi? Tidak ada satu anggota tubuh pun yang tidak ada fungsinya. Semuanya ada fungsinya. Di sini bahasa kemudian menutup kitabnya dengan dawuh, tidak ada orang sesepele apapun, sehina apapun, itu sangat punya potensi untuk kemudian menyelamatkan kita dan menolong kita. PKB sampai gede ini sangat mungkin keberhasilannya ternyata hanya karena bantuan orang-orang kecil, bukan dengan yang gagah-gagah. Bebas. Sangat mungkin PKB ini kemudian dipertahankan oleh Allah, dimanfaatkan oleh Allah atau dibuat manfaat oleh Allah karena keberadaan orang-orang kecil. Makanya jangan ada di antara kita kemudian merasa aku tuh pokoknya aku, terus aku, aku. Itu kalau kata saya namanya terkutuk. Apa aku memberikan dari hati anak, wanahmu, wani, penyakit. Kalau sudah aku sumber penyakit itu anak, wanahmu, wani. Tiga anak, wanahmu, wani ini semuanya nggak selamat. Kecuali itu selamat. Itu menunjukkan bahwa pokok masih salah. Jadi yang bukan pokok jamaah ini sampai pada itu. Sampai pada itu. Semuanya tidak ada yang salah di Quran. Lafaz anak, lingin di kabeh. Sing ora menak untuk selamat. Yang pernah ngomong nahnu itu hanya menteri-menteri yang dimiliki oleh Abu Bakar. Hanya menteri-menteri yang dimiliki oleh Abu Bakar. Makanya jangan mengira bahwa ketika pemimpinnya itu adalah perempuan pasti kadang-kadang perempuan jauh lebih bijaksana. Nali kok kabeh menteri ini pun mengatakan kita ini tidak perlu nyerah. Kita ini punya daya tempur yang kuat, punya pertahanan yang kokoh karena jiwa ibu-ibunya. Tidak. Jangan gitu. Tapi kalau sekali terjadi penjajahan, maka kita semuanya pasti akan mendapatkan kerugian. Makanya kena bahasa tidak dahulu koyatan afsaduha wajalu a'izzata aliyah adillah ya. Jadi saya kalau melihat ayat itu saya kayak lihat bersalah itu mau duduk di mana saja pasti kemudian menjajah dan membuat orang-orang yang sebenarnya langsung terhinakan, gak aman. Pada di malam saya dengan ide-ide bersalah itu selalu tahu mas. Alhamdulillah terus gitu. Di sini ini ada beberapa poin sebetulnya. Yang pertama adalah pentingnya ilmiah amaliyah. Ilmiah amaliyah bahasa itu mementingkan ilmiah amaliyah. Ilmiah mulai dari kemana kita ngaji, dari siapa kita ngaji. Persis kayak di misalnya di di kitab satunya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Risalah Ahlussunnah wal Jamaah dia kan selalu mengatakan fanguru amman ta'khudun dinakum wa kaifa tusalluna hadis salafat dan tusalluna yaumil qiyamah fa innakum tusalluna yaumil qiyamah. Persis di sini juga begitu. Beliau juga mengatakan seperti itu. Artinya ya tidak persis daunnya, tapi beliau juga mengambil makalah intinya sama. Yang kedua adalah pentingnya ta'awun, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saya di malam itu sempat ingat Imam Qurtubi itu mengatakan bahwa jadi kalau urusan at-taqwa itu urusannya adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau al-bir itu jauh lebih umum, tapi lebih kepada bagaimana kita baik di antara sesama. Terus materi itu masalah al-ittihad wal wahdah. Al-ittihad wal wahdah yakni kekompakan, kebersamaan. Ini paling penting yang menjadi penyakit dasar orang.
Wis gawan bagi wong NU di sana gak karuan. Terus saya itu, wong NU itu kalau sudah ngomongkan kompak, masya Allah. Uangnya lagi kan, karuan tidak bahan-bahan itu masya Allah. Padahal bahasa begini kok kasih gak boleh kira. Wa minal ma'lum adana setelah benar-benar istimewa wal mukhalaf. Sama-sama kita ketahui tidak ada satu pun yang kita kemudian bisa mandiri untuk mengatasi semuanya. Li'anal farda al-wahid la yumkinu an yastaqilla bi jami'i hajatnya. Gak mungkin sampean bisa mengatasi urusan kamu semua itu dewe. Guys, apa itu barang saya? Kita harus bersama-sama. Bahwa mutawal biqobid da'urah ila al-istimah alladhi yajibu ila umati al-khair wa yadfa'u anha asyara wa khair. Maka secara otomatis sampai juga harus punya kesadaran penuh bahwa berkelompok menjadi keharusan kita bersama. Nek awakmu dengan segala kepintaran kamu kemudian merasa bahwa orang usah kelompok-kelompok tak udah dewi, dia bahasa udah dewi, melaku dewi. Saya sudah punya kerangkanya, saya sudah punya polanya, gak usah wong dia, gak mungkin deh. Makanya fal ittihad wa ibadul qulub bi ba'dihha wa tadaffuha ala amrin wahid wa ijtima'uha ala kalimatin wahidah min ahami asbab sa'adah wa aqwa dawatil mahabbati wal mawaddah. Maka kesadaran bersama untuk kita kompak adalah satu hal pokok yang pasti akan menyebabkan keberhasilan dan keuntungan, dan yang membuat kita kemudian menarik di mata orang lain. Menarik. NU itu saja jangan menarik, tapi sungguh betul paham bahwa saudara kadang-kadang menarik itu apa? Ternyata setelah kita anak-anak mungkin NU itu dijak aku kompak, aku bareng itu wakil kadang-kadang, dan itu kira-kira yang membuat salah satunya kita ini bukan naik di mata orang lain. Karena kalau kita kompak, bangsa ini kompak. Dawi Bahasim, bahkan di umur bilad asal dari ibadah masyarakat umur. Coba Bahasim, penggali Bahasim. Ini loh Pak, santri-santri Bahasim kayak kita ini yang kadang-kadang saya anggap sama sekali nggak memiliki himba, nggak memiliki cita-cita yang besar. Kita ini sama sekali tidak punya kepercayaan diri dalam melangkah. Bahasim ini loh Pak, kita tahun ini mengatakan Bahasim dari tahun 2026 Bahasim. Tahu? Pertama Surabaya. Lagi, ini kalau lagi belas sekali. Dan ini coba Bahasim tahun ini Bahasim pun meyakini bahwa kalau santri kompak pasti bangsa ini besar. Ummiyatil bilad, bangsa ini besar. Santri kompak juga bisa. Santri kompak. Wah jadi lucu kalau santri gak PKB. Aku sudah pernah itu tenang. Tapi lucu kalau santri gak PKB lawak namanya. Betul masalah sama tepung iyo bener apa ya lucu tenang. Ono santri kan demen BPK. Gak demen dia gak apa. Tapi ono santri terus di PKB itu lawak nih. Apalagi ngaku NU kemudian mencoba untuk menghadirkan PKB itu tolong aneh. Ya. Karena seingat saya PKB dulu itu digagas di kantor sebelah. Ya. Untuk memperjuangkan aspirasi jamaahnya kantor sebelah. Ya seingat saya. Tapi aku itu nggak lagi orang. Tidak ada apa-apa. Pokoknya ngomong bilang gue. Nggak ada ngomong ini loh. Betapa jauhnya perbedaan kita dengan Bahasim. Coba Bahasim diurus pembangunan negara. Kemudian bosan dari bagaimana pangkalan kecil kemudian jadi pemimpin. Orang-orang biasa menjadi pemimpin. Dan itu kuncinya kompak. Coba lihat. Pokok sampai kompak. Siapapun bisa menjadi pemimpin di negara ini. Kalau sampai berjuang dan biasa dari pegawai tak jalan, pegawai tak kompak harus tidak. Kan itu sobo. Karena lawan lebih hebat. Tidak. Karena kamu tidak kerja. Karena kamu tidak maksimal dalam potensi. Pasti. Karena kamu tidak mampu membuat orang yakin bahwa kita santri punya kemampuan untuk mewakili bangsa ini. Awak mulai lah. Semua orang gak jelas semua. Buat
kalau umur juga Bahasim, muhaddis, al-faqih, az-zahid, mufassir, sendiri Bahasim. Buat asal umur. Jadi sename gak Jakarta dong. Sename gak Jakarta. Jombang ya ikut rame dalam ngopo. Jombang kan dia rame terus macam itu Libanon. Dan Afghanistan ya. Dia sendiri. Walaupun damatin autar desa-desa maju, kalau kita sekarang yang dari desa. Nah itu, kenapa nggak segera maju desa-desa? Mungkin itu apa? Coba sih. Wa ussisatil mamalik wa suhilatil masalik. Pokoknya semuanya dimudahkan. Harapan cita-cita kita semuanya dimudahkan hanya dengan ketobakan. Qulu jami'an ya baniya ila Arab. Qulu jami'an ya baniya ila Arab. Itu bolo-bolo DPPKB kajian mana itu? Hawakan wilayah ada itu. Qulu jami'an ya baniya ila Arab khatbun wala tatafarraqu ahad. Kita tadi. Aku siapa gede. Qulu jami'an ya baniya ila Arab khatbun wala tatafarraqu ahad. Sebentar lagi kita punya agenda besar. Kamu semua harus benar-benar menyatukan langkah, menyatukan pikiran, menyatukan ide. Jangan sendiri-sendiri. Nek kowe pancen pengen menang, pancen pengen berhasil. Takbal tidak sama takasur wa idza tarabna takassarat kafar. Apa sih bahasa? Sapu lidi itu tidak akan pernah patah kalau memang menjadi nona ini satu-satu. Tapi sitok-sitok. Gue ingat taruhnya itu takassarat kafar. Kalau bisa-bisa tidak kita ikat dengan satu kelompok yang kuat, bubar. Lagi digunane, religi mesti kalau Pak itu diwuh tak pernah kan. Lalat kok enggak minggir Pak. Lalat saja tidak minggir kalau kamu pegangnya hanya satu. Tapi kalau kamu pegangnya itu seikat, nah itu baru. Dan kemudian Bahasim menampilkan ancaman Sayyidina Nabi. Inna Allah lam yu'ti ahadan bil fawqa khairan minal awwalin wa minal akhirin. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengantarkan kebaikan, mengirim kebaikan, keberhasilan, kesuksesan kepada siapapun yang tidak mau bersatu. Entah mulai zaman awal sampai kiamat enggak ono itu. Artinya orang perpecahan kemudian membawa nggak ada tenang dipilih tenang lihat Allah tidak tafawwad belum hubal bagi mahwahu kalau ya om nari manfaatil amal di mahal wala maqam. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita kemudian sudah mulai punya pikiran sendiri-sendiri, punya harapan sendiri-sendiri, punya ide sendiri-sendiri, sudah bahaya betul. Karena kalau kita sudah seperti itu, maka kita tidak pernah melihat maslahat yang bersifat umum. Kita tidak ingin untuk punya cita-cita yang bisa dinikmati oleh semua orang. Walaupun umatan mutahidah belahadan. Ini munggu bahasa ini panjang dawuh itu dari bahasa dia nggak dawuh nggak ngene ya. Aku nanti ngomong ini. Walaupun umatan mutahidah belahadan mustamina asada muftahidina qulu bahwa ahwa tahsabul jami'a wa qulub syata. Itu panjang awet dia iki panjang dawuh bahasa sengaja malah kenyataan. Wong nek ambil jak sholawat jak tahlilan akan akeh tenan. Pokok dan masya Allah saya itu jenengan tekan sholawat sopol misalnya Mas Hasbi misalnya Habib Syekh misalnya itu diumumkan 3-4 hari Mas Miftah misalnya bludak resepsi satu abad jutaan segitu kamu mau kan? Diundang deh sabar saya undang Bahasim dan Bisri dan baik atau ini tapi apakah kemudian dengan jutaan yang datang kemudian akhirnya ada yang mampu memastikan bahwa 1 juta umat itu
memiliki satu hari. Iso. Iku biar sengaja nih sopo, panitia nih sopo ini jadi ngomong nih. Ayo saya ngawal kafe, sampai iso ngawal kafe, pengen ngomong. Kau gak sih kadul daru, walai umatan muntahidah berahad dan sekali. Karena kalau kita tidak punya kesadaran betapa pentingnya kekompakan, sudahlah. Nahdliyin hanya akan menjadi sebuah kelompok besar yang hanya besar kualitasnya, tapi lemah secara kualitas. Lemah secara apa coba yang besar itu lari. Saya itu bahasa ini berarti kosong. Jangan musim puasa. Bukan karena saya puasa, tidak. Itu bertentangan dengan ilmuwan kita. Wa'alimun bi'ilmi ila bi'amalah. Dan gak bagus itu. Lihat tak? Jadi Paul Darum itu pas nanti ke Gus Muhaimin itu undang-undang apa saja udah dinyalakan ini. Karena Mbak Hasim itu langsung pokok wong NU nek gak gelem kompak itu persis kelompok besar tapi kelompok kampanye. Waduh, YouTube. Tidak ada yang fatal akan sudukan itu semua. Biasa-biasa saja. YouTube ini. Dan yang berdepannya kota atau tidak ada usia. Fabaqau hamudatan salimatan imalihan nasibah lam yasin ilaiha. Wala budda min ayasla ilaiha yaumah. Wes kawanan kambing, kawanan domba, gak jelas, gak punya kekuatan. Dikepung hayawan-hayawan buas. Dikepung hayawan-hayawan buas. Kok hari ini kita masih santai-santai, tenang? Kok masih nyaman? Kenapa? Bukan karena kita hebat, bukan karena apa enggak. Karena memang mereka masih sibuk. Wa imali anasiba akan dulu usaha dalam kita benar. Mungkin hayawan buasnya belum sempat makan kita karena dia masih sibuk rebutan yang dengan yang lain. Jadi kita hari ini masih selamat karena mereka masih punya makanan yang lain. Sementara makanannya, kalau kita tidak segera bersatu, maka iftarnya bukan lagi kurma dan air putih, tapi kita. Tapi kita itu. Mungkin baiklah. Makanya fatafaru sama butuh fiwal ilan wal fasya fil jabil asman. Sudah pokok santri se-Indonesia tidak sadar betapa pentingnya kita untuk kompak. Sudah sampai modern aja tetap lemah. Tidak bahasa. Nek ada kamu santri ini di mesti gaya kita sebagai santrinya bahasa. Saudara santri. Apa butuh baina syekh buat ilmi itu adalah asal halaman haji. Nasyu ilmi, nasyu ulumi, bahasa halaman haji. Boleh ngaku santri mana? Kamu kalau ngaku santri betul, santrinya bahasa, santri bawa, santri tidak bisa, maka kamu harus mencerminkan beliau. Nasyu ulumi, keilmuannya kita sebar, kemudian perilaku kita, perjuangan kita adalah apa yang beliau perjuangkan. Nek awam membuat acara dewi, itu santri itu sopo. Tapi selamanya kita akan lemah dari bahasa kalau kita tidak kompak. Wal fasyal fi jabil asnam. Semua harapan, semua cita-cita, pasang apa ini bener? Apa jenenge? Sak Indonesia. Lek ono pasang tambah bisa ning Malaysia, Singapura, enggak bakal hasil. Fasyal terjadi. Bahkan ketidakkompakan ini benar-benar masyarakat fasad kalau matiatul kasar. Bukan tahu dari itu bingung. Matiatul kasar itu bagian-bagiannya apa? Matiatul kasar itu adalah kendaraan yang kemudian tidak bisa didandani mana kok jenuh. Ternyata kayak coba sama dua. Jadi kalau ini kayak mobil jadi kita punya rumah besar, tapi kemudian dianggap berhasil karena tidak ada kekompakan di dalamnya. Itu persis kendaraan sing. Dok itu nggak usah ya. Kalau usah kita bawa ke, bukan mogok. Kalau mogok itu kita bawa ke bengkel masih bisa dibenahi. Kalau tidak, makanya kalau dalam kita bahasanya memang bubur, bukan bobok, tapi bubur. Bubur itu terus buburan, bubur sama bubur itu ya. Di bahasa Inggris. Yang paling baik
adalah wadayatul arwasyatan. Maka jangan heran kalau kemudian NU menjadi cemoohan di mana. Jangan heran kalau santri kemudian tidak mendapatkan kepercayaan di mana. Ini karena kita sendiri. Bukan karena mereka, tapi karena kita yang tidak mampu membuktikan bahwa kita adalah satu kesatuan. Singa, tapi memang kita sangat bahagia ketika kita menjadi kambing. Sangat bahagia. Gitu. Kan ambil kan ngedeni wong, ya. Gaya ini kan gak ngedeni wong, dijadi sapa wae yo gak apa-apa. Kan ngono. Pancen ngono to. Pancen ngono. Lah singa gak iso. Nyedek singa itu gak mikir tenan gak iso. Banyak kelompok besar singa kabeh. Ngedeni Dia. Dan enggak, pokoknya prinsipnya seperti itu. Betapa pentingnya jauh-jauh dari Hasim. Bahkan Hasim kemudian menyampaikan kalau kita semua ini harus benar-benar mempertahankan Nahdlatul Ulama. Sampai kata itu punya kewajiban sama Mas Dio dimanapun, sama mau kayak masuk kantai, tak banyak kewajiban mau kayak yang perlu baca dia tenang. Sampai buat jadi oboai lah. Jadi oboai terserah, jadi wakil ketua kanfilia. Oh, ada diobo tetap bahwa khidmah terhadap NU itu adalah kewajiban rendah. Apapun Basim sudah memanggil kita semua di halo mukuluku wa man tabi'akum jami'an al-fuqaha wal aghniya wa du'afa wal aghniya ila hadhihi jami'a al-bab al-musumah bi jami'il Nahdlatul Ulama wa quluha bil mahabbati wal bidan wal qurbati wal ittihad wal ittisal bil arwah wal asam. Kata Basim dulu memanggil. Basim belum memanggil tak kayak mengoyak panggilan karena Ibrahim untuk kita semua soal ke Makkah al-Mukarramah. Basim tapi berbuat Arab suki, Arab melarat, Arab kuat, Arab lemah, kabeh berbu. Waktu sampai ono sing wah berNU. Buat kuluha bil mahabbati wal widah. Buat kuluha bil mahabbati wal widah. Kamu harus masuk NU dengan penuh cinta dan kasih sayang. Wal ulfat wal ittihad. Penuh kekompakan, saling kokoyoan. Apa itu ulfah itu saling mencintai. Tutut. Ulfah itu tutut. Nek Jawa manten itu kan maklum kan, manten itu kan maklum. Artinya Jawa zaman kuno itu panggil. Jadi ada kemanten baru itu biasanya baru bisa menyentuh istrinya itu seminggu, 1 bulan. Kadang belum patut. Nah saya itu mau ke manten dulu. Beda lagi. Nyicil. Cinta. Jadi bangunan ke-NU-an itu bangunannya Jawa Basim adalah bangunan cinta. Kalau kemudian jamiah ini dibangun tidak atas nama cinta, ya menjadi bohong. Harus bangunannya adalah bil mahabbati wal widah. Bagaimana sangat dicintai dan kemudian memang disayangi. Faidah jamiah adil wa aman, penuh keadilan. Wadahlu kalau dimaturkan ini bahwa bangsa negara ini cuma Imam Mawati niku dibangun akan 6 kaidah, dibangun akan 6 pondasi yang tidak bisa dilepaskan. Coy Imam Mawati, yang pertama adalah dinul mutabak. Karena kita semua adalah agama. Yang kedua adalah ya Allah, yang kedua adalah sultan tahir, pemerintahan yang kuat. Yang ketiga adalah amanun syar'i. Terus kemudian yang keempat adalah adlun. Amun. Terus itu ya Allah, amalun fasih. Jadi sebuah komunitas, sebuah negara katakan itu harus ada 6 hal. Yang pertama adalah dinul mutabak, agamanya kuat. Yang kedua adalah pemerintahannya kuat. Yang ketiga adalah adlun sing syai. Terus keadilan itu merata. Yang keempat adalah keamanan juga merata. Orang-orang harus lewat. Ada hizbud daun.
kesejahteraan terjamin. Yang terakhir adalah amal saleh. Bagaimana masyarakatnya benar-benar memiliki harapan dan cita-cita yang besar dengan bangsa. Cita-cita itu Pak. Semua sudah pakai dari cita-cita itu Pak. Semua wajah itu sudah pakai dari cita-cita itu. Itulah kenapa kemudian ketika teman kamu punya cita-cita, kamu merasa kayaknya agak jelas. Bahkan kayaknya masuk akal gak sih? Kalau sampai punya anak seperti itu, ya bapak aku dia gak cita-cita. Itu tidak boleh Pak. Pokoknya deh, apa? Apresiasi. Bahasa kemudian menutup kitabnya sebelum ayat-ayat doa tadi itu bahasa menutup apresiasi dari salah satu pendiri apa namanya Rabithah Alawiyah, yakni Asyik bin Abdullah As-Saqaf. Beliau mengatakan inna Rabithah qasat basyayuha wa ijtama'at zawayuha wa istaqamat amaluha fa aina tadhabuna anha aina tadhabuna ayyuhal mu'minun kunu minas sabiqin wa illa fa minal lahiqin. Coba bayangkan kala bahasa NU dengan segala keterbatasannya. Kalau saya ini loh, kalau saya ini, artinya NU saya ini belum maju dalam bawah, aku jadi kata mengerti. Zaman semono, ini orang Yaman. Orang Yaman sudah bisa kasih testimoni bahwa ini adalah jamiah penghubung, jamiah yang benar-benar menebar kebahagiaan di antara umat. Ini yang membuat semua daerah dekat. Bayangkan coba, jamiah ini membuat semua terasa dekat. Semua terasa dekat. Kalau hari ini kemudian kita merasa jauh ya aneh mana ini. Semua fasilitas semakin ada, tapi kok kita semakin jauh. Tolong mana yang ada di sesalah adil maka diri sesalah. Dan karyanya jelas wastaqamat amaluha. Bayangkan coba, kala itu bahasa sudah menulis bahwa Nahdlatul Ulama sudah punya tinggalan-tinggalan. Saya tanggalan yang ada. Aina tadhabun, kemudian mengingatkan kita, aina tadhabun, jangan sampai meninggalkan Nahdlatul Ulama. Jangan sampai, aina tadhabun ayyuhal mu'minun, kamu semua kok tidak mau berjuang untuk NU, kenapa? Ini bagian pendiri yang jauh pendiri Rabithah Alawiyah yang kemudian ditulis dan berhasil dalam Qur'an Asas. Coba testimoni orang lain. Dari dulu kita ini sudah diakui orang, Pak. Sudah menginternasional dari dulu. Saya ini kok ngomong kayak dia kok internasional kayak dewi. Nah, boleh. Kumpul merasa bikin. Kalau bisa kami yang terdepan, wahila faminal lahiqin. Kalau tidak berjalan di depan, ya udah di belakang, tapi tetap. Ini loh, dari imam itu semutok, dari makmum itu sing mutek, sing muafik. Kalau kamu di depan, yang mudah diikuti. Kalau belok kritik. Kalau jadi imam yang mudah diikuti. Oh iya, jadi imam tahu-tahuan kan ya bahaya tuh. Lanjut tuh. Patwal itu kalau di depan, itu kan memang ada tekniknya. Harus mudah diikuti oleh mobil belakangnya. Kalau yang di depan itu tahu-tahuan, yang di belakangnya pasti kecelakaan lah. Nah, ini ngarepin nanti. Ini yang pendiri ini kan atasan kita. Orang lain nggak apa-apa. Gak mungkin makan dia. Kalau ada atasan makan dinasihati itu ada bahaya tuh. Katanya adilun nasihat. Adilun nasihat. Liman ya Rasulullah. Lillah. Wal rasuli wal a'immatil muslimin wa amati. Semuanya siap untuk dinasihati. Lalu tadi wakil ketua PW masih nasihati apa-apa. Biasa nasihati biasa. Yes, ya wakil ketua Anda pun jadi ketua ya tak dulu bisa. Oke, sebagai penting apa nih? Tunggu barokah PKB ngadah nih ngaji kita asik yang menjadi pedoman kita semua, menjadi pedoman para masyarakat kita berjuang dijadikan Nahdlatul Ulama. Muga-muga barokah rumah dari semua teman-teman PKB khususnya dan umumnya kepada bangsa. Karena semua kepentingan yang berhasil hakikatnya bukan hanya untuk nahdien, tapi untuk kepentingan bangsa. Oke, kalau sementara mengenai satu aturan
karena itu kosongan ini sempat ada data. Masa kau itu kosongan ini ya, kalau gua nanti kalau sebanyak kali saya kosong gue cari itu. Gue tinggal menyerahkan sambutan kan kalau saya mahir Jakarta itu kan waktu masih lama kan mahir. Gak apa-apa, kita santai saja. Jenengan pengen tanya apa sama Gus Salam, pengen tanya apa sama Gus Wahid, sudah tanyakan saja. Apa yang ada kaitannya dengan ini? Jangan kemarin kasih kan, kiainya kan banyak itu. Jangan tanyakan aja ada apa. Gus Salam dulu, dan gue kasih dulu. Kasih. Kalau kita saking keluar di mawar, akhirnya kalau itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.